Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, yakni nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam tak lupa juga kita curah limpahkan kepada baginda alam kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, serta kita selaku umatnya. Perkenalkan, nama saya Firza Ramia Putri dari kelas 7D. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan kultum yang berjudul Melatih Kesabaran. Melatih kesabaran memang berat dan terkadang pahit, namun buahnya sangat manis. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salati innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Apa yang lebih indah, apa yang lebih manis dengan kebersamaan dari Allah. Namun tentunya mencapai tingkatan itu tidaklah mudah. Sebagaimana arti bahasanya sendiri, dalam bersabar kita harus mampu menahan dan bertahan dari godaan-godaan nafsu, dari hal-hal yang tampaknya menyenangkan dan memberikan kenikmatan. Jika kita berkaca dari kisah Nabi Yusuf dalam Al-Quran, setidaknya ada 3 jenis kesabaran yang harus kita asah. Jenis kesabaran yang pertama adalah sabar dalam menahan amarah. Saat Nabi Yakub, ayah Nabi Yusuf alaihissalam menerima kabar bahwa anaknya dimakan oleh serigala, yang ia katakan adalah fasabrun jamil. Hal ini terekam dalam surat Yusuf ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'u 'ala qamisihi bidamin kadzib. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil. Wallahul musta'anu 'ala ma tasifun. Yang artinya, dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Lalu berkata, sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang menganggap baik urusan buruk itu. Maka hanya bersabarlah yang terbaik bagiku, dan hanya memohon pertolongan kepada Allah atas apa yang telah kamu ceritakan. Kesabaran Nabi Yusuf juga ditunjukkan di pengunjung kisah Nabi Yusuf saat Nabi Yusuf telah menjadi orang-orang besar dan saudara-saudaranya yang kini meminta maaf kepadanya. Beliau tidak mencacinya sama sekali, justru beliau berkata sebagaimana dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala la tathriba 'alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Yang artinya, pada hari ini tidak ada tercaan terhadap kamu. Semoga Allah mengampuni kamu. Dan Dia Maha Penyayang dari para penyayang. Bayangkan, beliau bahkan bukan tidak mencela, bahkan mendoakan dan menghibur saudara-saudaranya itu. Sebagaimana besarnya kesabaran yang beliau tunjukkan. Dan tepat momen Ramadan ini, kita gunakan untuk lebih banyak bersabar dalam menahan amarah. Yang kedua, kita juga harus sabar dalam menghadapi godaan nafsu. Saat Nabi Yusuf beranjak dewasa, ia sempat digoda oleh seorang wanita untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Bagaimana sikap beliau? Beliau berlindung dan berlari menjauhi godaan tersebut, sebagaimana diceritakan dalam surat Yusuf ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. Yang artinya, dan wanita yang tinggal di rumahnya menggoda dirinya dan menutup pintu-pintu, lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuhanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Yang ketiga, kita juga harus sabar dalam menghadapi musibah.
Sebagaimana Allah menceritakan sang raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai gandum lainnya yang kering. Dalam kisah ini bisa kita ambil hikmahnya bahwa kita harus banyak bersabar. Dapat kita lihat bahwa dengan bersabar, akhirnya mereka semua bisa melalui cobaan-cobaan berupa masa-masa sulit ini. Itu semua dilewati dengan penuh kesabaran, akhirnya membuahkan tahun yang manis. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiq illa aqwamit thariq. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.